Jordan menghela napas panjang lega karena dia senang dia bukan Lauren. Dia tidak ingin ada hubungannya dengan wanita seperti dia yang jelas-jelas anak manja. Jordan meminta maaf kepada Clarice, "Maaf, saya pikir Anda adalah saudara perempuannya." Mendengar sopir, Brett mengatakan bahwa Clarice menjadi lebih cemburu. Selama ini, orang-orang di lingkaran kelas atas DC hanya akan memperhatikan Lauren dan tidak pernah Clarice. Sekarang, bahkan seseorang yang dia pikir hanya seorang sopir rendahan sebenarnya mengambil 2 kali lipat padanya hanya karena dia mengira dia adalah Lauren. Bagaimana dia bisa mentolerir itu? Clarice sangat marah, tetapi dia juga tidak bisa kehilangan kesabaran. Oleh karena itu, dia melontarkan kata-kata sambil tersenyum, "Hah, memang benar aku tidak secantik Lauren, tapi jadi bagaimana jika Lauren cantik? Apa yang pernah dia lakukan untuk keluarga kita? 4 tahun yang lalu, kami mengatur aliansi pernikahan untuknya, tetapi dia menolak untuk setuju dan bahkan melarikan diri. Apa yang terjadi pada akhirnya? Dia hamil ketika dia kembali, dan dia bahkan tidak tahu siapa ayah bayi itu. Yah, tidak apa-apa, semua orang membuat kesalahan ketika mereka masih muda, dan dia bisa saja melakukan aborsi. Namun, dia menentang keinginan ayah dan bersikeras melahirkan anak haram itu. Dia tidak hanya menjaga bayinya, tetapi dia juga bersikeras bahwa dia tidak akan pernah menikah lagi dalam hidup ini dan memutuskan untuk menghabiskan sisa hidupnya hanya dengan anak itu. Dia menolak untuk pergi kencan buta dengan siapapun atau bahkan melihat siapapun. Dia sekarang memiliki seorang putri berusia 3 tahun, dan orang mana dari latar belakang keluarga yang sama seperti kita yang bersedia menikahinya? Chris adalah satu-satunya orang yang begitu setia padanya. Tapi hari ini, dia menolak bertemu Chris karena dia ada di sini untuk menemuimu. Dia bahkan tidak akan menunjukkan kesopanan dasar padanya. Betapa kasarnya dia? Clarice mulai membuat daftar semua dosa Lauren. Jordan sekali lagi terkejut mendengar kata-kata Clarice. Lauren Howard sedang hamil? Mungkinkah itu anak saya? Jordan tidak tahu apakah anak haram itu dihasilkan dari pertemuan intim yang dia lakukan dengan Lauren saat itu. 3 tahun? Saya punya anak perempuan berusia 3 tahun? Jordan agak gusar. Dia awalnya hanya berencana untuk meminta maaf kepada Lauren setelah bertemu dengannya hari ini. Dia tidak berharap mengetahui bahwa dia memiliki seorang putri berusia 3 tahun. Pada saat ini, orang tua Brett tampak sangat cemberut. Ibu Brett berseru, "Chris, jangan khawatir, saya akan naik ke atas sekarang dan menyeretnya ke bawah jika saya harus." Namun, Brett tiba-tiba menghentikan ibunya. "Hei, Bu, jangan berakhir berdebat dengan Lauren nanti. Biarkan sopirnya pergi." Petik 2. Sopirmu. Semua orang menatap Jordan. Jordan juga sedikit terkejut. Ketika Chris memandang Jordan, ada permusuhan dan permusuhan yang jelas di matanya. Alasannya adalah Jordan baru saja mengatakan kepada Clarice bahwa dia telah menatapnya hanya karena dia mengira dia adalah Lauren. Sebagai tunangan masa depan Lauren, dia tidak akan membiarkan pria lain berani mengingini wanita yang sangat dia cintai. Clarice tertawa dan bertanya, Dia bisa menjatuhkan Lauren? Potong itu. Bahkan jika kamu mencoba meyakinkannya sendiri, kamu mungkin tidak bisa membuat kakakmu turun. Petik 2. Brett tertawa dan berkata, itu sebabnya saya mengatakan bahwa saya akan meminta sopir saya untuk membawanya ke bawah dengan paksa jika dia menolak. Ibu juga tidak bisa menariknya ke bawah. Petik 2. Semua keluarga Howard mengetahui temperamen Lauren dengan baik dan sadar bahwa mereka tidak akan bisa membujuk Lauren untuk turun tidak peduli apa yang mereka katakan. Pada akhirnya, mereka masih harus menggunakan cara yang kuat untuk menyeretnya ke bawah. Oleh karena itu, Ibu Brett tidak keberatan lagi dan malah berkata, "Oke, biarkan anak muda ini pergi. Lauren Howard, akhirnya aku akan bertemu denganmu." Jordan agak senang karena dia sudah lama ingin melihat Lauren secara langsung. Dalam perjalanan kembali ke DC dari Texas, Jordan ingin melihat foto-foto Lauren, tetapi sayangnya, Brett menolak untuk menunjukkannya padanya. Sekarang, dia secara pribadi akan melihat Lauren dan gadis berusia 3 tahun yang mungkin adalah putrinya. Namun, tepat ketika Jordan akan mulai bergerak, Chris, yang duduk dalam posisi militer, tiba-tiba bangkit dan memblokir Jordan. Tinggi Chris hampir 1,9 meter, dan ada bekas luka di wajahnya juga. Dari sorot matanya, Jordan bisa tahu bahwa dia bukan orang yang baik hati. "Apa masalahnya?" tanya Jordan. Meskipun Jordan lebih pendek dari Chris dan mengasumsikan identitas seorang sopir sekarang, auranya tidak kalah mendominasi daripada Chris saat ini. Chris berkata dengan dingin, "Jika Nona Lauren menolak untuk turun sendiri, Anda tidak boleh menyeretnya dengan paksa, apalagi menggendongnya.
Jika kamu berani menyentuhnya, aku akan memastikan kamu tidak akan bisa memegang kemudi lagi di masa depan. Clarice, yang duduk di samping, tertawa dan berkata, "Hei, Chris, bukankah kamu mempersulit sopir Brett? Dia pasti tidak bisa membujuk Lauren. Karena dia tidak bisa menyeretnya, bagaimana mungkin dia bisa meyakinkannya untuk turun?" Chris berkata dengan dingin, "Itu urusannya. Jika dia bahkan tidak bisa menyelesaikannya, dia tidak pantas menjadi sopir." Jordan tahu bahwa Chris mencoba menggunakan masalah ini untuk memecat Jordan sebagai sopir. Alasannya karena dia tahu bahwa Jordan tertarik pada Lauren, jadi Chris tidak bisa menahannya di sekitar Howard. Tentu, Jordan menatap Chris lama sekali sebelum setuju. Ada juga aura pembunuh di tatapannya. Namun, dia tidak memulai konflik dengan Chris. Setelah menjadi menantu Camden selama 3 tahun, dia telah lama menderita banyak hinaan, dan ejekan, yang telah lama melatih kesabarannya. Dia sekarang bisa menahan diri dari kehilangan kesabaran. Sekarang, dia tidak perlu berdebat dengan Chris karena tujuannya adalah untuk melihat Lauren dan putrinya. Jordan perlahan menaiki tangga sementara Brett tersenyum dan mengingatkan, dia ada di kamar pertama di sebelah kiri lantai 2. Melihat punggung Jordan, hati Brett dipenuhi dengan emosi, dan dia berseru, "Lauren, aku tahu kamu akan marah, tapi aku membawanya ke sini." Jordan perlahan berjalan ke lantai 2, di mana gaya villa di sini sangat berbeda dengan gaya villanya sendiri di Orlando dan New York City. Villa tidak memiliki dekorasi mewah, tetapi sangat indah dan memiliki warisan yang kuat. Sesampainya di lantai 2, dia melihat pintu di paling kiri tertutup. Oleh karena itu, Jordan mengetuk pintu kayu merah. "Nona Lauren, apakah Anda di dalam?" Sebuah suara lembut segera datang dari dalam, "Beritahu ibuku bahwa aku tidak akan melihatnya." Ketika Jordan mendengar suara lembut dan lemah itu, dia tiba-tiba mengalami deja vu karena dia merasa seperti pernah mendengarnya sebelumnya di suatu tempat. Mungkinkah kita pernah bertemu sebelumnya? Namun, setelah dipikir-pikir, dia menyadari, tentu saja, kita pernah bertemu sebelumnya, dan aku sudah mendengar suaranya beberapa kali sebelum malam itu. Jordan berhenti membiarkan imajinasinya menjadi liar dan malah membuka pintu kayu merah untuk masuk. Begitu dia membuka pintu, dia melihat pemandangan yang familiar. Seorang wanita cantik yang rambut panjangnya tersampir di bahunya dan yang secantik Hailey sekarang menggoda seorang gadis berusia 3 tahun. Keduanya menyeringai cerah seperti bidadari dan peri cantik. "Itu kamu! Itu kamu!" Jordan dan Lauren bersorak serempak saat mereka saling memandang, benar-benar tercengang. Jordan benar-benar tercengang karena Lauren adalah bos wanita cantik dari kafe, yang dia temui 3 kali di New York City beberapa waktu lalu. Dia adalah pemilik kafe nostalgia. Pada saat ini, Jordan tiba-tiba menyadari. Kakak kedua Jordan, Jamie, sengaja meletakkan kunci Great Mountain Villas di sana untuk tujuan ini. Tiba-tiba, Jordan bingung. Karena Jamie sengaja mengatur agar Jordan dan Lauren bertemu di New York City, ini menunjukkan bahwa dia juga tahu tentang insiden yang terjadi pada Jordan di ruang gelap kecil di medan perang Suriah. Jordan merasa malu dengan kejadian itu, dan dia tidak pernah memberitahu siapapun tentang hal itu. Bagaimana Jamie tahu tentang itu? Mungkinkah Jamilah yang mengirim Lauren ke kamar kecil yang gelap hari itu? Itu bukan tidak mungkin. Saudara laki-laki Jordan, Jamie, selalu menjadi pembuat onar terbesar dan yang paling sembrono dan sulit diatur di antara saudara-saudaranya. Mungkin, dia berpikir bahwa Jordan mengalami kesulitan di medan perang dan kebetulan bertemu dengan kecantikan besar seperti Lauren di pinggir jalan, jadi dia memutuskan untuk memberikannya kepada Jordan dan membiarkannya bersenang-senang. Jamie paling suka melakukan hal-hal seperti itu. Dia dengan hati-hati memikirkan betapa mencurigakannya hal-hal itu ketika dia tiba-tiba diserang di base camp di medan perang. Jordan berjalan menuju Lauren dan putrinya, mengambil langkah demi langkah. Sebelum ini, dia terpesona oleh kecantikan Lauren dan dengan sengaja menyeret saudara perempuannya. Namun, dia tidak pernah berpikir bahwa wanita yang benar-benar menawan ini telah lama tidur dengannya. Mengingat apa yang terjadi hari itu di ruangan kecil yang gelap, Jordan merasa agak luar biasa. Jordan memandang Lauren dan bertanya, "Kamu sudah tahu tentang hubunganku denganmu, bukan?" Dia tahu tanpa berpikir bahwa Brett pasti membenci Jordan atas apa yang telah dia lakukan pada adiknya. Karena Brett tahu bahwa Jordan adalah pelakunya, Lauren juga harus sadar, jadi dialah yang memberitahu Brett tentang hal itu. Lauren mengangguk. Jordan merasa agak emosional karena dia tidak menyangka Lauren sudah lama tahu bahwa Jordan adalah orang yang pernah tidur dengannya di medan perang sebelumnya.
Namun, 3 kali mereka bertemu, Lauren tidak menunjukkan kemarahan terhadap Jordan. Dia bahkan menghibur Jordan seperti seorang tamu dan menyajikan kopi untuknya setiap saat. Jordan memandang Lauren dan berkata, "Mengapa kamu tidak memberitahuku bahwa kamu adalah wanita yang tidur denganku di medan perang hari itu?" Lauren menundukkan kepalanya sedikit dan tersenyum hangat. "Kamu punya pacar cantik yang sangat kamu cintai. Aku tidak ingin mengganggu hidupmu." Kata-kata Lauren membuat Jordan semakin merasa bersalah. Jordan telah melakukan hal yang tidak bertanggung jawab kepada Lauren dan menyebabkan dia harus membesarkan putrinya sendirian. Selama 4 tahun, dia tidak bisa menikah lagi. Namun, Lauren memilih untuk tidak memberitahu Jordan yang sebenarnya karena dia tidak ingin dia mengganggu kehidupan dan hubungannya yang bahagia dengan Victoria. Jika Lauren tiba-tiba muncul dan memberitahu Jordan bahwa dia adalah wanita yang pernah dicemarkan dan dihamilinya, kehidupan Jordan pasti akan terpengaruh. Hubungannya dengan Victoria juga akan terpengaruh. Lauren terlalu baik hati. Jordan sekali lagi bertanya kepada Lauren, "Apakah kamu tidak membenciku ketika kamu melihatku lagi di kafe untuk pertama kalinya?" Lauren menggelengkan kepalanya dan berkata, "Semuanya sudah berakhir sekarang. Lagi pula, bukan salahmu kalau insiden itu terjadi 4 tahun lalu." Jordan merasa bahwa Lauren tahu lebih banyak tentang kejadian itu 4 tahun lalu daripada dirinya. Jordan bertanya, "Apakah itu saudaraku, Jamie, yang membawamu ke medan perang?" Lauren mengangguk. Jordan menggebrak meja di depannya dengan marah, "Jamie bajingan itu. Kenapa dia melakukan itu?" Jamie hanya suka melakukan hal-hal gila seperti itu, tetapi akhirnya menyakiti Lauren yang menyedihkan. Setelah beberapa saat merenung dalam diam, Jordan mengajukan pertanyaan lain, "Nona Howard, bolehkah saya bertanya, ketika Anda berada di ruangan kecil yang gelap hari itu, apakah Anda sudah tahu siapa saya dan seperti apa saya?" Jordan tidak tahu apa-apa tentang wanita di kamar gelap kecil hari itu. Yang dia tahu hanyalah bahwa dia masih sangat muda. Ada celah kecil di tengah pintu kayu kamar gelap kecil itu, dan ketika cahaya menyinari kakinya, dia tahu bahwa dia memiliki sepasang kaki yang indah dan cantik. Namun, karena Lauren dikirim oleh Jamie, dia menganggap Jamie seharusnya sudah memberitahunya sebelum mengirimnya, orang yang akan dia temani. Wajah Lauren tiba-tiba memerah, dan dia menggigit bibirnya sebelum mengangguk. "Iya," jawab Lauren lembut. Jordan terkejut. "Jadi, Lauren Howard tahu bahwa pria di ruangan kecil yang gelap 4 tahun lalu itu adalah aku. Lagi pula, dia sudah lama tahu seperti apa Jordan." Jordan sangat tampan, jadi jika Lauren tahu siapa dia dan menyukainya sampai batas tertentu, masalah itu mungkin tidak terlalu menyakitkan baginya. Ketika sampai pada masalah ini, Lauren secara mengejutkan menjadi sangat pemalu. "Yah, bukan karena kamu tampan, jadi aku." "Itu kamu apa?" Jordan tidak menangkap maksud Lauren. Lauren tersipu malu dan dengan panik berkata, tidak ada." Pada saat ini, gadis kecil yang telah duduk dengan patuh di tempat tidur tiba-tiba tersenyum dan menatap Lauren. Dia berkata dengan suara kekanak-kanakan, "Bu, wajahmu memerah. Ibu menyukai pria ini." Suara mendesing. Wajah Lauren yang awalnya memerah menjadi lebih merah. Kulit Lauren cerah dan dalam kondisi sangat baik. Oleh karena itu, ketika dia tersipu, itu diucapkan. Lauren buru-buru berkata kepada putrinya, "Jangan bicara omong kosong, sejak kapan aku?" Gadis kecil itu pada usia di mana dia akan berbicara dengan bebas dan tidak tahu bagaimana berbohong. Dengan senyum malu-malu, dia berkata, "Bu, kamu bilang kita cenderung memerah hanya ketika kita melihat seseorang yang kita sukai." Lauren dan Jordan tiba-tiba menjadi sangat canggung. Pada saat ini, Jordan juga menoleh untuk melihat gadis kecil itu, yang cantik dan memiliki suara yang merdu. Dia bertanya, "Apakah dia putriku?" Ketika dia melihat gadis kecil ini di kafe nostalgia di New York, dia memiliki hubungan telepati yang tidak dapat dijelaskan dengannya. Selain itu, gadis kecil itu menatapnya tanpa rasa takut, tampaknya juga merasakan hubungan yang dekat dan intim dengan Jordan. Lauren mengelus rambut panjang halus gadis kecil itu dan mengangguk. "Dia putriku, dia adalah putriku, saya punya anak perempuan." Jordan sangat bersemangat. Sedikit lebih dari sebulan yang lalu, Hailey melahirkan sepasang anak kembar, dan dia mengira dia memiliki seorang putri. Namun, setelah tes paternitas, ia mengetahui bahwa hanya anak laki-laki itu yang memiliki hubungan biologis. Dia menemukan itu sangat disayangkan. Dia tidak berharap untuk mendapatkan seorang putri berusia lebih dari 3 tahun, sebulan kemudian. "Putriku sayang." Jordan begitu diliputi emosi sehingga dia berlutut dan memeluk putrinya. Jordan memeluk putrinya erat-erat, merasa tersentuh, bersalah, dan gelisah.
Dia berpikir bahwa dia baru menjadi seorang ayah tahun ini, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia sudah menjadi ayah 3 tahun yang lalu. Gadis kecil itu sebenarnya tidak merasa takut ketika Jordan memeluknya. Dia hanya agak bingung. Jordan memeluknya sebentar sebelum menatap matanya yang besar dan bertanya, "Sayang, siapa namamu?" Gadis kecil itu menjawab, "Nama saya Chloe Steele Howard." Jordan bertanya lagi, "Chloe Steele?" Gadis kecil itu berkata, "Steele adalah nama tengahku." Baja. Chloe Steele Howard? Lauren sebenarnya telah menambahkan nama belakang Jordan ke nama putrinya. Merasa tersentuh, Jordan menatap Lauren, yang mengerucutkan bibirnya dan tidak berbicara. Hanya dalam beberapa menit, Jordan merasa tersentuh oleh Lauren beberapa kali. Wanita ini bisa saja membenci Jordan dan menyalahkannya karena gagal memenuhi tugas kebapakannya. Namun, dia tidak melakukannya sama sekali. Sebaliknya, dia masih bersedia menggunakan nama belakang Jordan sebagai nama tengah putrinya. Jordan memandang putrinya dan berkata dengan lembut, "Chloe, aku ayahmu. Panggil aku ayah, oke?" Tidak peduli apa, dia harus bertanggung jawab karena dia adalah putrinya. Dia harus mengakui putrinya. Mata Chloe terbuka lebar, dan dia sedikit kewalahan. Dia menoleh, menatap Lauren, dan bertanya, "Bu, apakah dia benar-benar ayah?" Lauren telah berbohong berkali-kali tentang ayah Chloe dalam beberapa tahun terakhir. Ia tidak ingin berbohong lagi kali ini. Air mata mengalir dari mata Lauren, membuatnya terlihat semakin cantik. Dia kemudian mengangguk pada Chloe. Chloe dengan gembira melompat ke pelukan Jordan dan berseru, "Ayah! Ayah! Aku punya ayah sekarang!" Chloe tersenyum senang. Jordan sama gembiranya mendengar kata-katanya. Itu adalah semacam kebahagiaan yang belum pernah dia alami. Chloe memandang Jordan dan bertanya dengan suara kekanak-kanakan, "Ayah, mengapa kamu lama sekali datang mengunjungiku? Anak-anak lain memiliki ayah mereka, tetapi saya tidak pernah memilikinya. Aku ingin kau menemaniku juga." Melihat penampilan menyedihkan gadis kecil itu, Jordan dengan lembut membelai wajah lembut Chloe dan berkata, "Maaf, Chloe, aku terlambat. Mulai hari ini dan seterusnya, saya akan menebus semua hal yang belum bisa saya lakukan untuk Anda di masa lalu, oke?" Petik 2. Baik. Sambil tersenyum padanya, Chloe tiba-tiba berkata, "Ayah, aku ingin diangkat tinggi-tinggi di udara. Ibu tidak cukup kuat untuk mengangkatku." Faktanya, meski wajah Chloe tembem, lengan dan kakinya sangat ramping. Di sisi lain, Lauren memiliki sosok luar biasa yang akan membuat banyak wanita iri. Dia tidak terlihat seperti memiliki anak sama sekali. Meskipun Brett berotot karena dia berlatih seni bela diri, Lauren jelas terlihat lemah dan rentan. Jordan juga menyadarinya di kamar gelap kecil 4 tahun lalu. Bagaimana mungkin Jordan tidak memenuhi permintaan pertama yang pernah dibuat putrinya kepadanya dalam hidupnya? Jordan segera mengangkat Chloe di atas kepalanya. "Ayo, angkat Chloe tinggi-tinggi." "Hehe." Chloe terkikik dan tertawa bahagia setiap kali dia diangkat. Lauren memperhatikan keduanya dari samping, menghapus air mata kegembiraannya sambil tertawa bersama mereka. Pada saat ini, di aula di lantai pertama, keluarga Howard menyeduh teh Earl Grey Prancis yang bagus dan mahal untuk tamu terhormat Chris. Namun, Chris tidak peduli untuk minum teh atau berbicara dengan orang tua Brett. Sebaliknya, dia tampaknya agak khawatir. Chris berkata dengan cemas, "Bajingan itu sudah ada di sana begitu lama. Kenapa dia belum turun?" Brett duduk di seberang Chris dengan satu kaki disilangkan dan menyeruput teh. Tentu saja, dia tahu bahwa Jordan pasti memiliki banyak hal untuk dikatakan kepada saudara perempuannya. Tidak akan mengejutkan bahkan jika mereka berbicara sepanjang hari dan malam. Bagaimana mereka bisa turun begitu cepat? Brett berkata dengan acuh tak acuh, "Mungkin kakakku cocok dengan sopir ini. Lagi pula, meskipun dia memiliki status rendah, dia masih cukup tampan." Petik 2. Chris tiba-tiba tampak marah. Meskipun dia tinggi, tapi dia terlihat sangat galak. Oleh karena itu, para gadis menganggapnya menakutkan dan biasanya tidak berani mendekatinya. Melihat betapa marahnya Chris, Ibu Brett dengan cepat berkata, "Brett, apa yang kamu katakan? Bukannya kamu tidak tahu seperti apa karakter kakakmu? Berapa banyak orang yang telah kita jodohkan dengannya selama bertahun-tahun? Ada banyak yang tampan, tapi yang mana dia pernah jatuh cinta?" Kemudian, dia berkata kepada Chris, "Chris, jangan khawatir, Lauren bukan tipe gadis yang menghargai penampilan lebih dari apapun." Chris berkata dengan acuh tak acuh, "Lauren berusia 26 tahun ini, dan dia seharusnya sudah lama melewati usia dalam memprioritaskan penampilan dan penampilan. Lagi pula, aku sudah mengenal Lauren sejak dia masih kecil, dan aku tahu dia bukan wanita norak seperti itu."
Namun, anak yang baru saja naik ke sana itu tidak terlihat seperti orang baik. Aku sedikit khawatir tentang Loren. Paman, Bibi, aku akan naik dan melihat situasinya. Mereka tidak menyangka bahwa Chris tidak bisa duduk diam dan secara pribadi akan naik ke atas sendiri. Brad terus duduk di kursinya sambil mencibir, menantikan pertunjukan bagus yang akan menyusul. Chris dengan cepat berjalan ke lantai 2, dan begitu dia naik, dia mendengar tawa seorang gadis kecil. Chris bingung, dan dia segera datang ke kamar Loren. Pintu kamar terbuka, dan dia langsung melihat bahwa Jordan sedang menggendong putri Loren, mengangkatnya tinggi-tinggi, lalu menurunkannya lagi berulang kali. Setiap kali Chloe diangkat tinggi-tinggi, dia akan terkikik keras. Melihat mereka, Loren memiliki senyum langka di wajahnya. Meskipun Chris dan Loren sudah lama bertemu, dia belum pernah melihat Loren tersenyum selama bertahun-tahun. Loren sangat cantik saat dia tersenyum. Chris tampaknya terpesona. Loren dikenal sebagai wanita tercantik di DC. Semua keturunan muda dari keluarga kaya di kalangan kelas atas ingin menikahi Loren. Namun, meskipun Loren telah melahirkan anak laki-laki lain, Chris tetap tidak bisa memenangkan hatinya. Dia kesal. Dia semakin marah melihat sopir, Brad, yang telah membujuk ibu dan putri Loren dengan sangat baik dan membuat mereka sangat bahagia. Pang ini brilian untuk mengetahui siapa yang harus memulai dengan putri Loren. Aku bodoh. Seandainya saya tahu, saya akan menghabiskan lebih banyak waktu untuk anak bajingan itu terlebih dahulu. Chris tahu bahwa Jordan tertarik pada Loren. Dia segera berjalan masuk. Apa yang sedang kamu lakukan? Chris berteriak dan menunjuk Jordan. Singkirkan tangan kotormu. Apa menurutmu pesuruh sepertimu pantas menyentuh Chloe? Pesuruh? Jordan dan Loren sama-sama tercengang. Loren tidak tahu bahwa status Jordan saat ini adalah sopir Brad, jadi wajar jika dia ragu. Di sisi lain, Jordan tidak mengharapkan keturunan muda kaya untuk memperlakukan sopirnya sebagai antek. Setelah menyuruh Jordan untuk berhenti, ekspresi Chris segera menjadi lebih lembut, dan dia berjalan menuju Chloe. Dia mengulurkan tangannya dan bertanya, "Chloe, kamu ingin diangkat tinggi-tinggi kan? Biarkan aku mengangkatmu, oke? Aku bisa mengangkatmu lebih tinggi." Tidak. Chloe tampaknya takut pada Chris saat dia dengan cepat berlari ke arah Loren dan memeluk pahanya. Chris tahu preferensi Chloe, tetapi dia menolak untuk melepaskan kesempatan ini dan malah terus pergi. Dia berjongkok dan berkata, "Chloe, jangan malu-malu. Ayo, aku akan mengangkatmu tinggi-tinggi." Chris baru saja akan mengulurkan tangan dan menggendong Chloe, tetapi sepasang tangan besar memukulnya ke samping. Itu adalah Yordania.